Apa yang terjadi kalau seseorang yang selama ini sabar tiba-tiba memutuskan untuk membalas? 11 tahun dia bertahan, 11 tahun dia menerima hinaan. Tapi satu malam, semuanya berubah. Chat grup keluarga yang penuh ejekan menjadi saksi bisu rencana jahat mereka. Dan dimulailah balasan yang tak terduga. Cerita ini akan membuatmu bergidik, penasaran, dan mungkin sedikit merinding. Dengarkan sampai selesai, jangan sampai terlewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Santet untuk Keluarga Suamiku Karena Menghinaku Mandul. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sartika menatap jam dinding di ruang tamu. Pukul 8 malam. Wibisono masih belum pulang dari kantor. Padahal biasanya dia sampai rumah jam 7. Rumah kecil mereka di pasar Minggu terasa sunyi. Hanya suara televisi tetangga yang samar terdengar menembus dinding tipis. Dia ingat, 11 tahun lalu pernikahan mereka tidak seperti ini. Dulu Wibisono selalu menjemput Sartika pulang kerja. Mereka makan malam bersama sambil cerita tentang hari masing-masing. Wibisono suka bercanda, Sartika tertawa kecil. Sederhana tapi hangat. Sekarang 2 tahun terakhir semua berubah. Pintu depan terbuka. Wibisono masuk dengan wajah lelah. Dia melepas sepatu langsung duduk di sofa, mengambil remote televisi tanpa menyapa. "Sudah makan?" tanya Sartika dari dapur. "Sudah," jawab Wibisono singkat. Matanya tidak lepas dari layar televisi. Sartika menghela nafas pelan. Dia sudah masak sayur asem dan ikan goreng sejak sore. Tapi seperti biasa, Wibisono tidak tertarik. Percakapan mereka sekarang hanya sesingkat itu. Tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi tawa. Sartika bekerja sebagai customer service di bank. Setiap hari dia pulang dengan tubuh lelah, tapi tetap berusaha jaga rumah, mencuci piring, menyapu, melipat pakaian. Semua dikerjakan sendiri. Wibisono jarang membantu, bahkan untuk sekedar menaruh piring kotor ke wastafel pun tidak. Malam itu, setelah selesai bersih-bersih, Sartika masuk ke kamar. Dia duduk di tepi kasur, menatap kalender yang tergantung di dinding. Hampir semua tanggal sudah ditandai dengan pensil merah. Tanda haid. Tanda bahwa dia tidak hamil bulan itu. Lagi. 11 tahun menikah, tidak ada anak. Sartika sudah periksa ke dokter kandungan berkali-kali. Rahim normal. Indung telur normal. Siklus haid teratur. Dokter bilang tidak ada masalah. Wibisono juga sudah periksa. Hasilnya normal juga. Dokter hanya bilang mungkin karena stres atau memang belum waktunya. Tapi keluarga Wibisono tidak percaya alasan itu. "Pasti karena kamu terlalu sibuk kerja," kata Nyai Kusuma, ibu mertua Sartika, waktu lebaran tahun lalu. Rahim jadi dingin kalau perempuan terlalu banyak di luar rumah. Gendis, adik ipar Sartika, menambahkan dengan nada nyinyiran. "Coba deh berhenti kerja, fokus di rumah, pasti cepat hamil." Rati dan Skarlati, dua adik ipar lainnya, hanya mengangguk setuju sambil tersenyum tipis. Mereka semua sudah punya anak. Gendis punya bayi laki-laki umur 8 bulan. Rati punya 2 anak. Skarlati baru melahirkan anak pertama tahun ini.
Sartika tidak bisa menjawab apa-apa waktu itu. Wibisono juga diam saja, tidak membela. Dia hanya duduk di samping ibunya, main ponsel. Sejak saat itu Sartika sering merasa sendiri. Setiap bulan dia menunggu dengan harap-harap cemas, membeli tes pack di apotek, menunggu 2 garis muncul. Tapi selalu hanya 1 garis, selalu negatif. Sartika lalu menandai kalender lagi dengan pensil merah, tanda kegagalan lagi. Dia pernah menangis sendirian di kamar mandi, tapi tidak lama karena menangis tidak mengubah apa-apa. Malam itu, Sartika menatap kalender dengan pandangan kosong. Di luar kamar Wibisono masih nonton televisi. Suaranya keras, sepertinya dia menonton film action. Sartika tahu, Wibisono akan tidur di sofa, seperti malam-malam sebelumnya. Dia jarang tidur di kamar lagi. Jarak di antara mereka makin terasa nyata, bukan hanya jarak fisik, tapi jarak hati. Sartika berbaring, menatap langit-langit kamar. Lampu kuning redup dari bohlam 5 watt membuat bayang-bayang di sudut ruangan. Dia menutup mata, mencoba tidur, tapi pikiran terus berputar. 11 tahun, tidak ada anak, tidak ada kehangatan, hanya rutinitas tanpa makna. Sartika tidak tahu sampai kapan dia bisa bertahan seperti ini. Hari Minggu pagi, 2 minggu setelah malam tanpa percakapan itu, ponsel Sartika berbunyi. Pesan dari Nyai Kusuma. Minggu depan Idul Adha, datang ke Depok ya, jangan sampai telat. Sartika menatap layar ponsel dengan perasaan berat. Setiap ada acara besar mereka harus ke rumah keluarga Wibisono di Depok. Selalu begitu, dan setiap kali Sartika pulang dengan hati terluka. Minggu berikutnya mereka berangkat pagi-pagi. Wibisono menyetir mobil dengan wajah datar. Tidak ada obrolan sepanjang jalan, hanya suara mesin mobil dan sekali klakson dari jalan raya. Rumah Nyai Kusuma cukup besar, cat hijau muda yang sudah kusam. Halaman luas dengan pohon mangga tua di sudut. Ketika Sartika dan Wibisono sampai, mobil-mobil lain sudah parkir di depan. Keluarga besar sudah berkumpul. Nyai Kusuma menyambut mereka di teras. Perempuan berusia 60 tahun itu berbadan tegap, rambut pendek disisir rapi, selalu pakai kain batik. Wajahnya tegas, matanya tajam. Lama sekali, macet ya? Tanya Nyai Kusuma sambil memeluk Wibisono. Sartika hanya diberi senyum singkat. Di dalam rumah, Gendis sudah duduk di sofa sambil menggendong bayinya. Perempuan berusia 28 tahun itu mengenakan gamis pink. Bayinya laki-laki berumur 8 bulan, tertidur dengan nyenyak. Kakak Sartika datang, ayo duduk sini, kata Gendis dengan nada ramah tapi terdengar dibuat-buat. Rati dan Sekarlati duduk di sebelahnya. Rati, perempuan kurus dengan rambut panjang, memakai jilbab motif bunga. Sekarlati lebih gemuk, berkacamata tebal. Kedua suami mereka, Pras dan Ardian, duduk di ruang tamu lain sambil main ponsel. Sartika duduk di kursi kayu dekat jendela. Dia merasa seperti tamu, bukan bagian dari keluarga. Sartika masih kerja di bank, tanya Nyai Kusuma dari dapur. Iya bu, jawab Sartika sopan. Capek banget kayaknya kerja di luar terus. Perempuan itu harusnya di rumah, bukan di kantor. Apalagi sudah berumah tangga. Nyai Kusuma bicara sambil memotong ketupat. Nada suaranya keras, jelas terdengar ke seluruh ruangan. Rati nyeletuk. Iya mbak, coba deh lebih santai. Terlalu sibuk kerja, nanti rahim jadi dingin. Sekarlati tertawa kecil. Betul mbak, aku dulu juga kerja, tapi setelah nikah langsung berhenti. Alhamdulillah, langsung hamil. Sartika tersenyum tipis. Dia tidak menjawab. Wibisono duduk diam di samping ibunya, tidak membela,
tidak bilang apa-apa. Setelah sholat Idul Adha selesai, mereka makan bersama. Sartika hanya mengambil sedikit nasi dan sate. Perutnya tidak enak. Dia lebih banyak mendengarkan percakapan keluarga Wibisono yang ramai. Sore harinya Gendis menaruh bayinya di pangkuan. Bayi itu mulai rewel. Sartika menawarkan diri. "Gendis, aku gendong sebentar ya." Gendis menyerahkan bayinya. Sartika menggendong dengan hati-hati, mengayun pelan. Bayi itu diam. Matanya menatap wajah Sartika. Sartika tersenyum. Dia merasa hangat sejenak. Tapi tidak lama, Gendis tiba-tiba berdiri. "Udah ya mbak, kasih ke aku lagi." Sartika bingung. "Kenapa? Dia lagi diam kok." Gendis mengambil bayinya dengan cepat. "Nanti nangis kalau digendong orang yang belum punya anak." Ruangan langsung hening. Semua orang mendengar. Rati dan Skarlati saling pandang. Nyai Kusuma dari dapur tidak bilang apa-apa. Pras dan Ardian berhenti main ponsel. Wibisono duduk kaku, matanya menunduk. Tidak ada yang membela Sartika. Sartika tersenyum paksa. "Oh iya, maaf." Dia berdiri, berjalan ke kamar mandi dengan langkah pelan. Pintu ditutup rapat. Air keran dinyalakan biar terdengar ramai. Lalu Sartika menangis. Tidak keras, hanya air mata yang turun tanpa suara. 10 menit kemudian, dia keluar. Wajahnya sudah dicuci. Tidak ada bekas air mata. Dia kembali duduk, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Sore itu mereka pulang ke Jakarta. Wibisono menyetir dengan wajah datar, seperti biasa. Sepanjang jalan tidak ada percakapan. Sartika menatap jendela mobil, melihat jalan raya yang ramai, tapi terasa kosong. Hatinya hancur, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sedih, tapi marah. Dendam mulai tumbuh. Dendam itu terus menggerogoti pikirannya selama seminggu setelah kejadian di Depok. Sartika bekerja seperti biasa, tersenyum pada nasabah bank, melayani transaksi, tapi pikirannya selalu melayang. Setiap kali ingat kata-kata Gendis, dadanya terasa sesak. Kamis malam seperti biasa, Wibisono pulang kerja jam 8. Dia langsung duduk di sofa, menyalakan televisi. Sartika memasak di dapur, tidak ada yang bicara. Sekitar pukul 10 malam Wibisono tertidur di sofa. Televisi masih menyala, menampilkan berita malam. Ponselnya tergeletak di samping bantal, layarnya belum terkunci. Sartika keluar dari kamar untuk mematikan televisi. Dia melihat ponsel Wibisono yang masih menyala. Notifikasi muncul di layar. Keluarga besar. Gendis mengirim pesan. Sartika berhenti. Rasa penasaran mengalahkan akal sehat. Dia mengambil ponsel itu dengan hati-hati. Wibisono masih tidur dengan mulut sedikit terbuka. Nafasnya teratur. Sartika membuka grup chat keluarga besar. Pesan terakhir dari Gendis. "Wibi, kalau ada waktu ke rumah ibu lagi ya. Zahra mau dikenalkan sama keluarga." Sartika mengerutkan dahi. Zahra? Siapa itu? Dia scroll ke atas membaca pesan-pesan sebelumnya. Semakin dia baca semakin dingin tubuhnya. Nyai Kusuma. "Sudah 11 tahun Wibi. Jangan terus kayak gini. Kamu butuh anak. Zahra anak baik. Masih muda, sehat. Bisa kasih keturunan." Rati membalas. "Betul kak. Si mandul itu cuma buang-buang waktu. Udah tua juga." Skarlati menimpali. "Iya kak Wibi. Zahra cantik, sopan, masih 24 tahun, pasti cepat hamil." Gendis membalasnya. "Kak Sartika penghalang masa depan kakak, mending cerai aja, nikah sama Zahra." Dan Pras ikut-ikutan. "Demi keturunan keluarga Mas Wibi, jangan ragu." Dan Ardian juga ikut membalas pesan itu.
Setuju, aku dukung deh. Lalu yang paling menyakitkan, balasan dari Wibisono. Iya, nanti saya pikirin. Diikuti emoji jempol. Sartika membaca terus. Ada pesan minggu lalu. Nyai Kusuma mengirim foto seorang perempuan muda berkerudung pink, tersenyum manis di depan kamera. Nyai Kusuma, ini Zara, cantik kan? Ibu sudah bicara sama keluarganya. Mereka setuju. Wibisono membalas. Oke bu, nanti saya atur waktu. Tangan Sartika gemetar, nafasnya sesak. Tapi dia tidak menangis. Tidak ada air mata yang keluar, hanya rasa dingin yang menyebar ke seluruh tubuh. Dia scroll lagi pesan-pesan minggu sebelumnya. Semuanya isinya menghina Sartika. Mandul, tidak berguna, buang-buang waktu, cari yang baru. Dan Wibisono tidak pernah membela. Tidak pernah bilang, jangan begitu sama istri saya. Tidak pernah. Dia hanya diam atau menjawab singkat dengan emoji atau kata oke. Sartika menutup ponsel dengan hati-hati. Layarnya dikunci lagi. Dia taruh ponsel itu kembali di samping bantal Wibisono, lalu berjalan pelan ke kamar. Pintu ditutup tanpa suara. Sartika berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar. Lampu sudah dimatikan, hanya cahaya jalan dari jendela yang masuk sedikit. Dadanya terasa kosong, bukan sedih, bukan kecewa, tapi marah yang membeku. Selama ini dia berusaha bertahan, berusaha jadi istri yang baik, bekerja keras, jaga rumah, sabar menerima sendirian. Tapi ternyata, di belakangnya mereka semua merencanakan untuk mengganti dirinya. Suaminya sendiri setuju. Sartika menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar, tidak berkedip. Pikirannya mulai bekerja dengan dingin. Dia tidak akan diam lagi. Mereka semua akan membayar. Keesokan harinya, Sartika bangun lebih pagi dari biasanya. Wibisono masih tidur di sofa. Dia berjalan pelan ke kamar mandi, mengambil ponselnya, lalu mencari aplikasi di internet. Tidak sulit menemukan aplikasi sadap yang bisa dipasang tanpa terdeteksi. Pukul 6 pagi, Wibisono bangun dan langsung mandi. Sartika menunggu di dapur sambil pura-pura menyiapkan sarapan. Begitu Wibisono masuk kamar mandi, Sartika cepat mengambil ponselnya yang tertinggal di sofa. Jari-jarinya bergerak cepat. Install aplikasi, atur izin akses, selesai dalam 2 menit. Ponsel dikembalikan ke tempat semula, tidak ada yang curiga. Sejak saat itu Sartika bisa membaca semua pesan Wibisono secara langsung. Setiap notifikasi dari grup keluarga besar masuk ke ponselnya juga. Hari-hari berikutnya Sartika tetap bekerja seperti biasa. Tapi setiap ada notifikasi, dia baca. Dan setiap kali membaca, amarahnya makin membeku. Nyai Kusuma. Sabtu depan Zara mau datang ke rumah. Wibi harus datang. Wibisono membalas, siap bu. Gendis juga membalasnya. Kakak Sartika tahu nggak soal ini? Wibisono membalas Gendis. Belum, nanti aja kalau sudah pasti. Kasihan sih dia, tapi gimana lagi? Keluarga butuh keturunan. Rati membalasnya. Sartika menutup ponselnya dengan tenang. Tidak ada air mata, tidak ada jeritan. Hanya keputusan yang sudah bulat. Malam itu Sartika duduk di kamar sendirian. Pikirannya melayang ke masa kecil. Dia ingat neneknya, perempuan tua yang sering cerita tentang kampung halaman di Banyumas. Salah satu ceritanya tentang Mbah Kliwon, seorang pria tua yang tinggal di desa terpencil. Mbah Kliwon bisa bantu orang yang tersakiti, kata nenek waktu itu. Tapi jangan sembarangan datang. Kalau sudah datang, harus siap bayar harganya. Sartika buka laptop, googling, Mbah Kliwon Banyumas. Informasinya samar, tapi ada beberapa forum yang menyebut nama desa. Desa Karangwuni, ujung kaki Gunung Slamet. Rumahnya di pinggir desa, dekat rumpun bambu. Cukup.
Jumat pagi Sartika menelpon kantor. "Pak, saya izin cuti 3 hari, kurang enak badan." Atasannya setuju tanpa banyak tanya. Sartika memberitahu Wibisono lewat pesan singkat. "Aku ke Semarang, jenguk tante yang sakit, pulang minggu." Wibisono membalas, "Oke." Tidak ada pertanyaan lebih lanjut, seperti biasa. Sartika berangkat naik kereta dari Gambir jam 8 pagi. Kereta menuju Purwokerto. Perjalanan makan waktu 5 jam. Dia duduk di kursi dekat jendela menatap pemandangan sawah dan gunung yang berganti-ganti. Sampai Purwokerto siang hari, Sartika naik angkot jurusan Karangmuni. Jalannya naik turun, melewati jalan aspal yang mulai rusak. Semakin masuk desa, semakin sepi. Rumah-rumah penduduk jarang, pohon bambu rimbun di kiri kanan jalan. Sore hari, Sartika turun di ujung desa. Sopir angkot menunjuk arah. "Rumah Mbah Kliwon di sana, Mbak. Ikuti jalan tanah sampai ketemu rumpun bambu besar." Sartika berjalan kaki sekitar 10 menit. Udara sejuk, angin bertiup pelan. Suara bambu bergesekan terdengar seperti bisikan. Di ujung jalan tanah ada rumah kecil dengan atap genteng merah, dinding kayu sederhana, tidak ada pagar. Sartika berhenti di depan rumah, nafasnya dalam, lalu mengetuk pintu. Pintu terbuka, seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, rambut putih panjang diikat ke belakang. Wajahnya keriput dalam, matanya tajam, tapi tenang. Dia memakai baju hitam lengan panjang dan sarung. "Masuk," kata pria itu dengan suara serak. Sartika masuk. Ruangan sederhana, lantai semen, hanya ada tikar pandan, meja kecil, dan beberapa guci tanah di sudut ruangan. Bau kemenyan samar tercium. Mbah Kliwon duduk bersila di tikar. Sartika duduk di hadapannya. "Ceritakan," kata Mbah Kliwon singkat. Sartika menarik nafas, lalu menceritakan semuanya. Penghinaan keluarga Wibisono, rencana menikahkan Wibisono dengan perempuan lain, chat grup yang penuh hinaan. Semua keluar tanpa menangis, hanya fakta dingin. Mbah Kliwon mendengarkan tanpa ekspresi, tidak mengangguk, tidak bertanya. Setelah Sartika selesai, Mbah Kliwon diam sejenak, lalu berkata pelan, "Bisa dibantu, tapi ada harganya." Sartika menatap mata pria tua itu. "Saya siap." Mbah Kliwon mengulurkan tangan. Foto keluarga, rambut suami, potongan kuku suami. Sartika membuka tas. Dia sudah siapkan semuanya sejak kemarin. Foto keluarga besar Wibisono dari lebaran tahun lalu. Rambut Wibisono yang dia ambil dari sisir, potongan kuku dari tempat sampah kamar mandi. Mbah Kliwon menerima dengan tangan keriput. Tunggu malam. Malam turun cepat di desa itu. Sartika menunggu di dalam rumah Mbah Kliwon dengan duduk diam di tikar. Tidak ada listrik, hanya lampu minyak yang menerangi ruangan dengan cahaya redup kekuningan. Bayangan bergerak-gerak di dinding kayu setiap kali api lampu bergoyang. Mbah Kliwon berdiri, berjalan ke belakang rumah. Sartika mendengar suara gesekan seperti menggali tanah. 10 menit kemudian, pria tua itu kembali membawa mangkuk tanah berwarna coklat gelap. Mangkuk itu kotor, berbau tanah basah, campur bau busuk. "Dari kuburan bayi," kata Mbah Kliwon sambil meletakkan mangkuk di tengah tikar. Sartika tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya mengangguk. Mbah Kliwon mengambil guci kecil dari sudut ruangan. Dia buka tutupnya, lalu menuang cairan hitam kental ke dalam mangkuk. Cairan itu bergerak lambat seperti minyak, tapi ada yang hidup di dalamnya. Belatung putih bergerak-gerak di permukaan. Sartika menahan nafas, bau busuk makin menyengat. Mbah Kliwon mengambil foto keluarga Wibisono dari tangan Sartika. Foto itu dia letakkan di atas mangkuk, lalu dinyalakan dengan api
dari lampu minyak. Foto terbakar perlahan. Api biru muncul sejenak, lalu berubah kuning. Kertas foto melengkung, gosong, jadi abu hitam. Rambut dan potongan kuku Wibisono dicampur ke dalam abu foto. Mbah Kliwon mengaduk dengan jari telunjuknya. Wajahnya tetap datar, matanya menatap mangkuk dengan fokus. Lalu dia mulai membaca mantra, bahasa Jawa kuno yang Sartika tidak mengerti. Suaranya rendah, berirama seperti nyanyian pelan, tapi terasa berat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa menekan udara di ruangan. Sartika merasakan dingin menjalar di punggungnya, meski udara malam tidak terlalu sejuk. Lampu minyak bergetar, apinya hampir padam, tapi tidak mati. Ritual berlangsung 1 jam penuh. Mbah Kliwon tidak berhenti membaca mantra. Tangannya sesekali menggerakkan abu di mangkuk, mencampurnya dengan cairan hitam, hingga menjadi pasta kental berwarna gelap. Akhirnya, Mbah Kliwon berhenti. Dia menutup mangkuk dengan kain hitam, lalu menatap Sartika. "Sudah," katanya pendek. Sartika menarik nafas lega, tapi Mbah Kliwon belum selesai bicara. Balasan akan datang bertahap, tidak langsung. Satu persatu, mereka akan jatuh. Sartika mengangguk. Tapi ada harganya. Mbah Kliwon melanjutkan dengan nada lebih serius. "Setelah 3 bulan purnama, 1 nyawa dari pihakmu juga harus ikut." Sartika menatap mata pria tua itu. "Siapa?" "Nanti akan terlihat sendiri," jawab Mbah Kliwon dingin. "Kamu tidak bisa pilih, sudah ditentukan." Sartika diam sejenak, tapi tidak lama. Dia sudah tidak peduli lagi dengan apapun. Yang penting mereka semua membayar. "Saya terima," kata Sartika dengan suara tenang. Mbah Kliwon mengangguk pelan. "Pulang sekarang, jangan pernah datang lagi." Sartika berdiri, membungkuk sedikit sebagai tanda hormat, lalu keluar dari rumah itu. Malam sudah larut, suara jangkrik ramai di sekitar rumpun bambu. Sartika berjalan kaki ke jalan desa, mencari angkot yang masih lewat. Pagi harinya, Sartika naik kereta kembali ke Jakarta. Dia duduk di kursi yang sama, menatap jendela dengan wajah kosong. Tidak ada perasaan lega, tidak ada perasaan takut, hanya hampa yang dingin. Kereta sampai Jakarta sore hari. Sartika langsung pulang ke rumah di pasar Minggu. Wibisono sudah ada di rumah, sedang menonton televisi seperti biasa. "Kemana aja?" tanya Wibisono tanpa menatap Sartika. "Jenguk tante yang lagi sakit," jawab Sartika singkat sambil masuk ke kamar. Wibisono tidak bertanya lebih lanjut. Dia kembali fokus ke televisi. 3 hari kemudian Sartika pura-pura sakit. Dia bilang badannya pegal, kepala pusing. Wibisono sedikit perhatian, membawakan obat dan air putih, tapi terlihat tidak tulus, seperti kewajiban saja. Pesan masuk dari grup keluarga besar. "Nyai Kusuma, Sartika sakit. Semoga cepat sembuh ya." Gendis membalas, "Iya mbak, semoga sehat lagi." Rati dan Skarlati hanya kirim emoji doa. Sartika membaca dengan senyum tipis. Mereka semua berpura-pura peduli, tapi di balik layar, mereka tetap merencanakan penggantiannya. Malam itu Sartika duduk sendirian di teras rumah. Udara Jakarta pengap, tapi ada angin sejuk sesekali. Dia menatap langit. Bulan purnama pertama terlihat jelas, bulat penuh, bercahaya putih di antara awan tipis. Sartika tahu sesuatu akan segera dimulai. Tidak ada rasa takut di dadanya, hanya penantian dingin. Seminggu berlalu. Sejak bulan purnama pertama muncul, Sartika menjalani hari seperti biasa. Bekerja di bank, pulang, masak, tidur.
Wibisono tetap dengan kebiasaannya, jarang bicara, lebih sering di depan televisi. Selasa sore ponsel Sartika bergetar. Pesan dari Gendis di grup keluarga besar. Ibu demam tinggi sejak kemarin, sudah ke dokter, tapi tidak turun juga. Doain ya. Sartika membaca tanpa ekspresi. Dia balas, semoga cepat sembuh, Bu. Tapi di dalam hatinya, dia tahu ini baru permulaan. Keesokan harinya Rabu malam, Gendis kirim pesan lagi. Kali ini panik. Ibu makin parah, demamnya sampai 40 derajat. Kompres tidak mempan, obat juga tidak. Ibu bilang ada yang aneh di kamarnya. Wibisono langsung menelpon adiknya. Sartika mendengar dari kamar. Aneh gimana? Tanya Wibisono dengan nada khawatir. Suara Gendis gemetar di telepon. Ibu bilang ada bayangan hitam di pojok kamar, berdiri diam, tingginya hampir sampai plafon, matanya merah menyala. Ibu teriak-teriak minta tolong, tapi bayangan itu makin dekat. Wibisono diam sejenak. Udah panggil Ustadz? Sudah kak, tapi ibu makin parah. Sekarang nafasnya berat banget. Aku kesana sekarang, kata Wibisono, lalu menutup telepon. Dia langsung ambil kunci mobil. Sartika keluar dari kamar dengan wajah khawatir yang dibuat-buat. Aku ikut, kata Sartika. Wibisono mengangguk cepat. Mereka langsung berangkat ke Depok. Sampai di rumah Nyai Kusuma, suasana tegang. Gendis, Rati, Skarlati berkumpul di ruang tamu dengan wajah pucat. Pras dan Ardian duduk gelisah. Di kamar Nyai Kusuma terbaring dengan nafas tersengal-sengal. Wajahnya pucat, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Wibisono masuk ke kamar. Ibu gimana? Nyai Kusuma membuka mata dengan susah payah. Suaranya parau. Ada yang di pojok. Wibisono menoleh ke pojok kamar. Tidak ada apa-apa. Hanya dinding kosong. Tapi Nyai Kusuma terus menatap ke sana dengan mata membelalak ketakutan. Pagi harinya, Kamis subuh, teriakan Gendis membangunkan seluruh rumah. Nyai Kusuma muntah, tapi bukan muntah biasa. Dari mulutnya keluar belatung putih bergerak-gerak. Puluhan, berserakan di lantai kamar. Bau busuk menyebar cepat. Gendis menjerit histeris. Rati dan Skarlati mundur dengan wajah pucat. Pras dan Ardian bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Wibisono panik. Panggil ambulan, cepat. Tapi sebelum ambulan datang, Nyai Kusuma menarik nafas terakhir. Matanya terbuka lebar, menatap pojok kamar dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Tubuhnya kaku. Nyai Kusuma meninggal dunia. Gendis menangis histeris. Rati dan Skarlati memeluk satu sama lain sambil gemetar. Pras dan Ardian hanya bisa diam dengan wajah syok. Wibisono duduk lemas di samping ranjang ibunya, tangannya gemetar. Sartika berdiri di belakang, menatap tubuh Nyai Kusuma dengan wajah sedih, tapi hatinya tenang. Tidak ada rasa bersalah. Dokter yang datang tidak bisa menjelaskan penyebab kematian. Mungkin serangan jantung mendadak. Tapi belatung itu saya tidak mengerti dari mana asalnya. Pemakaman dilakukan cepat. 2 hari kemudian, Nyai Kusuma dikubur di pemakaman umum Depok. Keluarga berkumpul dengan wajah duka. Tapi belum selesai. Minggu berikutnya Pras mulai demam tinggi. Gejala yang sama persis, tubuhnya panas, tidak turun meski sudah dikompres dan minum obat. Malam harinya Pras terbangun dengan nafas terengah-engah. Apa ada yang lihat? Bisik Pras pada Rati. Sosok hitam, tinggi, matanya merah. Rati memeluk suaminya dengan tubuh gemetar. Jangan bicara gitu mas, jangan. Tapi 3 hari kemudian, Pras muntah belatung di depan keluarganya. Berserakan di lantai ruang tamu. Bau busuk yang sama. Dan seperti Nyai Kusuma, Pras meninggal dengan mata terbuka lebar, penuh ketakutan.
Grup keluarga besar yang dulu penuh ejekan dan rencana jahat, sekarang berubah jadi penuh ketakutan. Gendis. Ada yang nyantet kita. Pasti ada. Ibu dan Mas Pras meninggal dengan cara yang sama. Rati membalas. Iya, kita harus cari orang pintar. Balik santetnya. Sekarlati juga menimpali. Tapi siapa yang nyantet? Kenapa keluarga kita? Adrian membalas percakapan itu. Aku takut. Jangan-jangan aku selanjutnya. Wibisono hanya membaca tanpa membalas. Dia mulai curiga, tapi belum yakin pada siapa. Sartika membaca semua pesan itu dengan tenang. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut. Malam itu dia duduk di teras rumah Pasar Minggu. Bulan purnama kedua muncul di langit. Bulat, terang, dingin. Sartika menatap bulan itu dengan mata kosong. Dan kejadian itu belum selesai. Kematian tidak berhenti. Setelah Pras, giliran Ardian yang jatuh. 5 hari setelah pemakaman Pras, Ardian mulai demam tinggi. Sekarlati panik, langsung bawa suaminya ke rumah sakit. Tapi dokter tidak menemukan penyebab pasti. Hanya demam tinggi yang tidak bisa turun. 2 hari di rumah sakit, Ardian muntah belatung di depan perawat. Puluhan belatung putih keluar dari mulutnya, bergerak-gerak di lantai ruang perawatan. Perawat berteriak, dokter kebingungan. Ardian meninggal malam itu juga, dengan mata terbuka lebar, menatap kosong ke atas. Sekarlati menangis sampai suaranya serak. Dia telepon Wibisono dengan gemetar. Kak, ini kenapa? Kenapa keluarga kita semua meninggal kayak gini? Wibisono tidak bisa menjawab. Dia hanya bilang, sabar Lati, kita cari orang pintar. Tapi sebelum sempat mencari, Ratih jatuh sakit. Seminggu setelah kematian Ardian, Rati demam tinggi. Badannya menggigil lebat, bibirnya biru. Gendis datang menjenguk, tapi hanya bisa berdoa sambil menangis. Rati meninggal 3 hari kemudian. Sama, muntah belatung. Mata membelalak ketakutan, tubuh kaku. Sekarlati tidak tahan lagi. Dia memutuskan kabur dari Depok. Membawa bayinya, dia naik kereta ke Bandung. Berharap jauh dari keluarga, bisa memutus apapun yang sedang terjadi. Tapi 2 minggu di Bandung, Sekarlati mulai demam. Badannya panas, kepalanya pusing berat. Dia dibawa ke rumah sakit oleh teman dekatnya. Dokter mencoba menurunkan demam, tapi tidak berhasil. Malam harinya Sekarlati muntah belatung di kamar rumah sakit. Perawat panik, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Sekarlati meninggal dengan kondisi yang sama. Tinggal Gendis dan Wibisono. Gendis bertahan lebih lama. Dia mencoba berbagai cara, datang ke ustadz, ke orang pintar, bahkan ke gereja minta diberkati. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan. Sebulan setelah kematian Sekarlati, Gendis mulai demam. Dia tahu ini gilirannya. Gendis menelpon Wibisono dengan suara putus asa. Kak, tolong aku takut. Wibisono datang ke rumah Gendis, tapi hanya bisa duduk di sampingnya, tanpa bisa berbuat apa-apa. 3 hari kemudian Gendis meninggal, muntah belatung, mata kosong, tubuh kejang. Bayinya menangis di sebelah ibunya, yang sudah tidak bernafas lagi. Keluarga besar Wibisono hampir habis, tinggal dia sendirian. Dan Wibisono tahu, gilirannya sudah dekat. Seminggu setelah kematian Gendis, Wibisono mulai demam. Badannya panas, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sartika masak bubur, tapi Wibisono tidak mau makan. Dia hanya berbaring lemah, tubuhnya kurus, kulitnya pucat. Malam harinya Wibisono bermimpi buruk. Dia melihat ibunya berdiri di pojok kamar dengan wajah pucat. Mata kosong menatap tajam. Di sampingnya Pras, Ardian, Rati, Sekarlati, dan Gendis berdiri dengan ekspresi yang sama. Mereka diam, hanya menatap Wibisono tanpa berkedip. Wibisono terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya.
Dia menatap Sartika yang duduk di ujung ranjang, membaca buku. "Kamu yang lakukan ini?" tanya Wibisono dengan suara serak. Sartika menutup bukunya, menatap Wibisono dengan mata dingin. Tidak menjawab. "Jawab aku, Sartika." Wibisono memaksa dengan suara gemetar. "Kamu yang bunuh keluarga aku." Sartika tetap diam, wajahnya datar. Wibisono mulai menangis. Air mata turun di pipinya yang kurus. Maafin aku Sartika. Aku salah semua." Sartika berdiri, berjalan ke meja, mengambil amplop coklat. Dia taruh amplop itu di samping ranjang. "Surat cerai," kata Sartika dingin. "Sudah saya siapkan. Tinggal tanda tangan." Wibisono mengulurkan tangan, mencoba meraih tangan Sartika. Tolong aku." Sartika menepis tangan itu. Sudah terlambat. Dia berbalik, keluar dari kamar, menutup pintu dengan pelan. Beberapa jam kemudian teriakan Wibisono terdengar dari dalam kamar. Sartika tidak masuk, dia hanya duduk di sofa, menunggu dengan wajah datar. Wibisono muntah belatung, berserakan di lantai kamar. Tubuhnya kejang-kejang hebat, tangannya mencakar kasur, matanya melotot penuh ketakutan. Mulutnya terbuka lebar, nafasnya berhenti. Wibisono meninggal. Sartika masuk ke kamar, melihat tubuh suaminya tergeletak kaku di lantai. Tidak ada air mata di matanya, tidak ada rasa sedih. Dia mengambil ponsel, menelpon ambulan dengan suara tenang. "Suami saya meninggal, tolong datang ke pasar Minggu." Ambulan datang setengah jam kemudian. Wibisono dibawa ke rumah sakit, dikonfirmasi meninggal, lalu dibawa ke rumah duka. Sartika mengurus semua pemakaman dengan sopan dan resmi. Tidak ada tangisan, tidak ada drama. Setelah pemakaman selesai, Sartika mengambil harta yang jadi bagiannya. Rumah dijual cepat, uang tabungan diambil. Semua diurus dalam 2 minggu. Lalu Sartika meninggalkan Jakarta tanpa menoleh lagi. 3 minggu setelah pemakaman Wibisono, Sartika naik kereta menuju Bandung. Tas hanya berisi pakaian dan beberapa dokumen penting. Tidak ada kenangan dari Jakarta yang dia bawa. Semua ditinggalkan. Sampai di Bandung, Sartika langsung mencari apartemen kecil di daerah Dago. 1 kamar tidur, dapur sederhana, dan balkon menghadap gunung. Cukup untuk memulai lagi. Dia melamar kerja di bank cabang Bandung dan langsung diterima. Pengalaman kerja 11 tahun di Jakarta membantunya. Atasan barunya ramah, tidak banyak tanya soal masa lalu. Di kantor Sartika bertemu Lintang, teman satu divisi yang periang dan suportif. Lintang sering mengajak Sartika makan siang bersama, cerita tentang Bandung, dan kadang mengajak jalan-jalan sore. Perlahan Sartika mulai tersenyum lagi. Bukan senyum paksa seperti dulu, tapi senyum yang tulus. 6 bulan kemudian, kantor mengadakan acara outing di kebun teh Ciwidey. Di sana Sartika berkenalan dengan Rangga, pria berusia 38 tahun, dari Solo, yang sudah pindah ke Bandung beberapa tahun lalu. Rangga bekerja di bagian IT perusahaan yang sama. Rangga sederhana, pendiam, tapi sopan. Dia tidak banyak bicara, tidak banyak tanya tentang masa lalu Sartika. Hanya duduk di samping Sartika saat acara, menawarkan jaket saat udara dingin, dan sesekali tersenyum kecil. Setelah acara itu mereka mulai sering ngobrol, makan siang bersama, kadang jalan-jalan sore ke taman hutan raya. Rangga tidak pernah memaksa Sartika bercerita tentang Jakarta. Dia hanya mendengarkan saat Sartika ingin bicara dan diam saat Sartika butuh hening. Setahun kemudian Rangga melamar Sartika dengan sederhana. Tidak ada drama besar, hanya cincin sederhana dan kata-kata tulus. "Aku mau dampingin kamu apa adanya." Sartika menerima. Mereka menikah di Bandung dengan acara kecil. Hanya keluarga Rangga dan beberapa teman kantor. Keluarga Rangga menyambut Sartika dengan hangat.
Ibu Rangga memeluknya erat saat pertama kali bertemu. Tidak ada sindiran, tidak ada pertanyaan menusuk, hanya sambutan tulus sebagai keluarga baru. 3 bulan setelah menikah, Sartika mulai merasa mual di pagi hari. Dia beli tes pack di apotik. 2 garis muncul, positif. Sartika hamil. Dia menangis saat melihat hasil tes itu, tapi bukan tangisan sedih, tangisan lega. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya dia diberi kesempatan. Rangga memeluk Sartika erat saat tahu kabar itu. Dia menangis juga, bahagia. Kehamilan Sartika berjalan lancar, tidak ada masalah. Setiap bulan periksa ke dokter, hasilnya selalu baik. Rangga selalu menemani, tidak pernah absen. 9 bulan kemudian Sartika melahirkan anak laki-laki di rumah sakit Bandung. Proses persalinan normal, tidak ada komplikasi. Bayi lahir sehat, menangis kencang, kulitnya merah merona. Rangga menangis bahagia di samping Sartika. Dia mencium kening istrinya dengan lembut. "Terima kasih," bisik Rangga. Mereka memberi nama bayinya Arka. Keluarga Rangga datang menjenguk dengan penuh kasih. Ibu Rangga menggendong Arka dengan hati-hati, tersenyum lebar. Adik-adik Rangga membawa buah dan bunga. Tidak ada yang bertanya kenapa Sartika baru punya anak sekarang. Tidak ada yang menyindir, hanya kebahagiaan tulus. Sartika merasakan kehangatan yang selama ini dia rindukan. Satu malam, sebulan setelah kelahiran Arka, Sartika duduk di balkon apartemen sambil menggendong bayinya. Udara Bandung sejuk, langit bersih penuh bintang. Rangga duduk di sampingnya, memeluk pundak Sartika dengan lembut. Tiba-tiba, Sartika teringat peringatan Bakliwon. 3 bulan purnama sudah lewat sejak kematian Wibisono. Harga ritual sudah tiba. Dia merasa pusing sejenak, lemas, tapi hanya sebentar. Lalu dia tersadar. Yang ikut bukan nyawa fisik, tapi dirinya yang lama. Sartika yang penuh luka, dendam, dan amarah. Sartika yang hidup dalam kepahitan selama bertahun-tahun. Dia sudah mati dan terlahir kembali sebagai pribadi baru. Sartika menatap wajah Arka yang tertidur pulas. Bayinya bernafas tenang, wajahnya damai. Rangga mengusap punggung Sartika dengan sayang. Sartika tersenyum. Kali ini, senyum yang utuh. Semua luka masa lalu sudah selesai. Semua dendam sudah usai. Dia tidak lagi memikirkan Jakarta, keluarga Wibisono, atau balas dendam yang pernah dia lakukan. Dia hanya bersyukur diberi kesempatan hidup baru bersama suami dan anak yang mencintainya apa adanya. Tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan, hanya cinta yang sederhana dan tulus. Hidupnya kini tenang, penuh makna dan damai. Tidak ada lagi dendam, hanya rasa syukur. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita baru berikutnya.